Mokondo. Ini satu istilah yang sering kali disematkan kepada laki-laki yang katanya nggak mau modal. Tapi buat saya, istilah ini nggak cukup fair sih. Karena kalau mau fair, harusnya ada momedo atau motedo. Modal memio doang atau tetio doang. Saya pengen bahas ini karena kaitannya dengan effort dalam relationship, teman-teman. Jadi gini, laki-laki itu sering kali diposisikan atau dituntut mengeluarkan effort yang besar untuk mendapatkan seorang perempuan. Sementara perempuan adalah pihak yang selama ini hanya menerima effort. Oke, saya tahu nggak semuanya begitu, tapi seenggaknya ini yang mostly terjadi. Kalaupun ada pemahaman yang berlawanan, jumlahnya sedikit sekali. Lalu masalahnya di mana? Kecenderungan laki-laki yang kalian suruh effort besar-besaran di awal, itu kalau udah dapet, ya udah, kayak lomba. Begitu dapet piala, ya dipajang, dibangga-banggain. Gue berhasil lo dapetin dia. Apalagi yang melakukan effort itu bukan cuma dia doang. Jadi sekarang kalian ngerti kan? Dan gak perlu heran kalau misalnya pasangan kalian pada saat PDKT kok hangat, begitu udah jadi, anyep. Salah satu faktornya itu. Loh, berarti laki-laki kayak gitu gak tulus dong? Gini loh botol Yakult. Dengan kamu nyuruh dia effort sendirian di awal untuk dapetin kamu, sebenarnya pada saat yang sama, kamu juga gak tulus. Karena ada unsur kalkulasi di sana. Belum lagi kalau kamu bandingin effort dia dengan cowok lain. Transaksional, right? Fair dong. Gimana bisa kamu protes orang lain gak tulus, tapi di saat yang sama kamu juga gitu? Ngerti definisi tulus gak sih? Oke, yang kedua, anggaplah kalian lanjut ke pernikahan. Ketika kalian ngadepi relationship yang sebenarnya rumah tangga, di mana lebih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan tidak oleh satu pihak saja. Ngurusin anak, ngurusin rumah, dan segala macam. Sementara selama ini kalian gak terbiasa ngeluarin effort untuk orang lain dan hanya menjadi pihak yang menerima effort aja. Disitulah beban mulai terasa. Aku ini bukan pembantu. Kita ini bikin rumah tangga, bukan rumah makan. Jangan cuma aku yang ngurusin anak, dan seterusnya. Di satu sisi, lelakimu yang dulu mati-matian berjuang untuk dapetin kamu menganggap bahwa pernikahan adalah garis finish yang mana dia harus dilayani seutuhnya oleh istri. Ini masih ngomongin hubungan normal ya. Belum kalau lelakimu tiba-tiba ghosting, hilang kontak, keluar kota nggak ngomong, ada affair sama teman kantornya, pengen nikah lagi, dan seterusnya. Di titik ini, gantian kamu yang ngerasa berjuang mati-matian, effort sendirian untuk mempertahankan hubungan. Sih? Poinnya saya pengen bilang begini, kalau emang pengen bersama, ya dari awal effortnya bareng-bareng. Dan yang namanya usaha pasti butuh modal kan? Kalau lu tanya pebisnis, modal itu nggak cuma uang. Relasi, kepercayaan, kemampuan komunikasi, meyakinkan orang lain, itu juga modal. Sama halnya dalam relationship juga begitu. Jangan hanya karena ada cowok yang nggak bisa beliin lu macam-macam, kurang secara materi, terus kalian bilang mau kondo. Kedewasaan, ketajaman dalam berpikir, kebijaksanaan, memahami emosi, ketenangan, itu juga modal. Dan faktanya, modal seperti ini justru lebih susah didapatkan dan prosesnya lebih panjang untuk mempelajari daripada untuk dapat modal uang. Ya kecuali ada laki-laki yang nggak mau kerja, nggak punya uang, nggak bisa mikir, nggak punya pengalaman, emang itu mau kondo sih. So ayolah, jangan nuntut satu pihak doang untuk effort kalau emang tujuanmu membangun hubungan. Jangan biarkan masing-masing orang kehabisan ban bakar untuk menempuh perjalanan jauh dan panjang yang startnya dimulai dari pernikahan. Saya udah pernah bilang, it's not about man, it's not about woman, it is about human. Mikir sedikit mulai sekarang bisa kan?